7 alasan kenapa Shirley pilih Pak Anies. Alasan yang pertama, ingin memiliki presiden yang representatif dan bisa dibanggakan. Ya, sudah saatnya negeri kita Indonesia memiliki pemimpin yang bisa bergaul secara setara dan mampu meyakinkan dunia internasional. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo dari awal menjabat tahun 2014 sampai mau selesai masa jabatannya sekarang, secara berturut-turut tidak pernah satu kali pun menghadiri secara langsung sidang umum PBB dan selalu mewakilkannya kepada wakil presiden atau menteri luar negeri. Presiden Joko Widodo juga terlihat sangat sering mewakilkan kepada para menterinya ketika harus berinteraksi dengan wartawan dan para pejabat asing. Padahal, kemampuan bergaul secara internasional itu tentu sangat penting, apalagi untuk seorang presiden. Karena kualitas seorang presiden atau kepala negara tentu adalah etalase penilaian terluar bagaimana negara lain atau dunia internasional memandang kualitas negara kita. Dan harus diakui, Pak Anies sangat cocok untuk kriteria itu. Beliau lulus S2 dan S3 di Amerika, pernah berkarir di sana, cakap dalam bergaul, sudah diakui kontribusinya secara internasional sedari lama, sangat mengandalkan kemampuan berdiplomasi dan tidak mengedepankan sikap emosional serta baperan. Artinya, andai beliau terpilih menjadi seorang presiden, maka beliau bisa genuine mewakili dirinya sendiri, bisa berdialog dan menulis naskahnya sendiri, bisa memperjuangkan ide, kepentingan, serta argumentasinya sendiri tanpa perlu dibatasi dengan hadirnya penerjemah. Dan itu semua tentu akan jadi nilai tambah luar biasa bagi negeri kita. Sehingga outputnya negeri kita tidak akan terisolasi, melainkan justru membuka lebih banyak lagi peluang yang baik dan menguntungkan. Alasan yang kedua, butuh perubahan dan rindu keadilan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, kebebasan berpendapat dan kehidupan berdemokrasi di negeri kita ini semakin lama semakin menurun. Hukum kita rasakan semakin sering tebang pilih, harga-harga semakin naik, pajak semakin mencekik, ketimpangan semakin menjadi-jadi, utang negara dan bunganya semakin melambung tinggi, dan lain-lain. Hingga cita-cita berbangsa kita, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua itu, seolah semakin jauh dari jangkauan. Sehingga karenanya, perubahan dan keadilan jelas menjadi sesuatu yang amat sangat kita butuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan dari 3 paslon yang ada, Sari menganggap yang paling layak untuk dititipkan amanah guna mewujudkan perubahan dan keadilan, itu paslon nomor 1 lah pilihan terbaiknya. Alasan yang ketiga, jelas track recordnya dan bukan pemimpin karbitan. Ya, Pak Anies ini adalah sosok yang terang benderang rekam jejaknya. Dokumentasi terkait kehidupan masa kecil, siapa kawan sekolahnya, di mana bersekolahnya, dan lain-lain bisa dengan mudah kita cari. Kita juga tidak perlu berdebat terkait di mana kuliahnya, asli atau tidak ijazahnya, apa gelarnya, dan lain-lain. Dokumentasinya bisa kita cek sendiri. Ya, beliau sewaktu SMA sudah terpilih menjadi ketua kepengurusan ketua OSIS seluruh Indonesia, meraih beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Pada tahun 1992 terpilih menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM, meraih beasiswa summer course di Sophia University Tokyo, Jepang, meraih beasiswa S2 dan S3 di Amerika, penggagas gerakan Indonesia Mengajar, menjadi rektor Universitas Paramadina di usia 38 tahun, dianugerahi Gerald Marianov Award tahun 2004, dinobatkan sebagai 100 intelektual publik dunia tahun 2008, meraih penghargaan Young Global Leaders tahun 2009, masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia tahun 2010, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang beliau dapatkan sebelum terjun ke dunia politik. Setelah masuk ke dunia politik, tentu lebih jelas lagi berbagai prestasinya, seperti berhasil mengangkat peringkat Kemendikbud yang dipimpinnya, berhasil membongkar data kelebihan pembayaran dan menyelamatkan uang negara sebesar 23 triliun yang sudah terlanjur dianggarkan APBN. Walaupun justru anehnya setelah itu beliau di-framing sedemikian rupa dan diberhentikan dari jabatannya. Demikian juga ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana beliau sukses menghadiahkan Jakarta 5 peringkat WTP secara beruntun dari BPK. Padahal WTP ini tidak pernah sekalipun diraih 3 gubernur sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot.
Beliau juga sukses menghadirkan JIS dan Formula E yang sebelumnya selalu diejek, diperolok, dan dianggap tidak akan berhasil. Ya, selama 5 tahun memimpin Jakarta, Pak Anies dan Provinsi DKI Jakarta memang jadi langganan meraih prestasi dan penghargaan. Itu membuktikan bahwa beliau pemimpin yang jelas track record-nya dan bukan pemimpin karbitan. Alasan yang keempat, Pak Anies tidak otoriter, biasa dengan perbedaan dan keragaman. Ya, Pak Anies punya rekam jejak terdidik sedari kecil. Ibunya seorang profesor dan guru besar, kakeknya adalah seorang diplomat, sekaligus pahlawan kemerdekaan, yang punya jasa besar dalam proses diakuinya negara Indonesia secara de jure oleh dunia internasional. Pendidikan karakter yang didapat dari internal keluarganya dan pendidikan serta pengalaman organisasinya itulah yang turut mewarnai karakter Pak Anies, sehingga menjadi pribadi yang tidak otoriter dan biasa dengan perbedaan serta keragaman. Sehingga tidak aneh ketika beliau memimpin DKI Jakarta, beliau banyak dipuji dan diapresiasi oleh banyak pihak, bukan hanya oleh golongan mayoritas, tapi juga yang dianggap minoritas selama ini. Alasan yang kelima, punya sikap, punya nyali, dan punya pendirian yang jelas. Ya, punya nyali itu tentu tidak harus selalu ditunjukkan dengan cara berteriak-teriak, wajah yang galak, atau kata-kata yang kasar. Dan Pak Anies membuktikan itu. Beliau menunjukkan itu ketika menutup tempat hiburan Alexis, ketika menghadapi para oligarki terkait reklamasi, termasuk tetap berani dengan prinsipnya ketika berhadapan dengan intervensi Pak Luhut, sang menteri sekaligus purnawirawan jenderal yang biasanya ditakuti itu. Tentu tidak semua pemimpin bisa dan berani melakukannya. Namun Pak Anies sudah berhasil membuktikan bahwa beliau bisa dan punya nyali untuk itu. Alasan yang keenam, Pak Anies bukan sosok tak tersentuh, beliau hidup biasa dan membaur seperti kita. Kalau kita lihat berbagai dokumentasi, Pak Anies itu rumahnya ternyata masuk gang yang hanya cukup satu mobil, terbiasa hadir dalam acara tetangganya dan berinteraksi dengan mereka. Pak Anies juga ternyata mendidik anak-anaknya untuk bisa melakukan hal yang sama. Padahal sebagai seorang mantan rektor, mantan menteri, mantan gubernur, dan calon presiden, mungkin bisa saja beliau pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih dalam segalanya. Namun beliau tidak melakukan itu, dan itu tentu layak kita apresiasi. Ya, sudah saatnya kita punya sosok pemimpin yang tidak segan untuk bisa biasa dan membaur seperti kita. Bukan hanya pemimpin pencitraan ketika punya kebutuhan, tapi justru menghilang ketika dibutuhkan. Semua hal tadi adalah pilihan sikap yang arif dan layak kita semua contoh. Sehingga apabila beliau bisa terpilih dalam Pilpres kali ini, maka itu tentu akan jadi pelajaran amat sangat baik bagi kita semua. Pelajaran bahwa ternyata semua orang bisa naik ke kursi tertinggi kekuasaan, tanpa harus nepotisme, tanpa harus melanggar aturan, tanpa harus dibantu paman, tanpa harus dikampanyekan presiden, bahkan tanpa harus jadi mantu atau anak presiden terlebih dahulu. Alasan yang ketujuh, tepat sesuai kriteria pemimpin yang negeri kita butuhkan sekarang. Ya, selain punya pendidikan yang tinggi, kemampuan diplomasi yang mumpuni, dan terbiasa memecahkan masalah dengan dialog, penuh kehati-hatian dan mengayomi, Pak Anies juga sudah terbiasa dengan perbedaan dan keragaman. Dan dari segi pengelolaan emosi, beliau juga kita saksikan bukan tipe pemimpin yang emosional, suka playing victim, dan gila hormat. Pendekatannya cenderung humanis, jauh dari kesan otoriter dan militeristik. Sehingga, sedikitnya dengan 7 alasan yang Sherly sebutkan tadi, dan dengan melihat banyaknya problem yang sekarang kita hadapi, maka Sherly mantap memutuskan untuk mengamanahkan suara Sherly kepada pasangan nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan PhD bersama Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Ya, tentu saja mereka bukan pasangan sempurna dan juga memiliki banyak kekurangan. Namun dengan 7 alasan tadi, semangat perubahan yang diusung dan melihat keadaan negeri kita sekarang yang sudah seperti ini adanya, maka memilih nomor 1 adalah opsi terbaiknya. Oleh karena itu, yuk gunakan suara kita tanggal 14 Februari nanti. Satu suara akan sangat berarti, karena perbaikan dan perubahan di negeri tercinta ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Mari pastikan, pilih pemimpin yang pakai hati dan tidak mudah emosi. Terus yakinkan saudara, kawan, serta kenalan kanan dan kiri. Pilih nomor 1, jangan ragu lagi. Karena perubahan adalah solusi. Harapan untuk Indonesia yang lebih baik itu jangan dibiarkan mati. NKRI, harga mati.